Haleluya, kita melanjutkan pengajaran orang pilihan ya. Kita memasuki kitab Keluaran 34. Kita akan baca ayat 1 sampai ke 9. Tapi nanti saudara baca semua ya, karena kalau Tuhan berkenan satu bab ini kita selesaikan. Kita akan baca semuanya sebagaimana tertulis di depannya. Kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, "Buatlah dua loh batu seperti yang terdahulu, dan aku akan menulis loh itu dengan perkataan yang ada pada loh yang terdahulu yang telah engkau pecahkan. Dan bersiaplah pada pagi hari dan naiklah pada pagi hari itu ke atas gunung Sinai. Dan tempatkanlah dirimu di sana, di hadapanku, di puncak gunung itu. Dan tidak seorang pun boleh naik bersamamu, dan juga tidak seorang pun boleh terlihat di seluruh gunung itu. Juga janganlah biarkan kawanan domba dan kawanan lembu merumput di depan gunung itu." Dan dia pun mengangkat dua loh batu itu seperti yang terdahulu. Dan Mose bangun awal pada pagi itu, lalu naik ke atas gunung Sinai seperti yang telah Yahweh perintahkan. Dan dia pun membawa dua loh batu itu di tangannya. Dan turunlah Yahweh di dalam awan dan menghadirkan dirinya bersama dia di sana. Lalu berseru dalam nama Yahweh. Dan lewatlah Yahweh di depannya dan berseru, "Yahweh, Yahweh, Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar, dan berlimpah kasih serta setianya, yang memelihara kesetiaan kepada beribu-ribu orang, yang menanggung kesalahan dan pelanggaran dan dosa, dan yang sama sekali tidak membebaskan orang tanpa hukuman, tetapi yang memperhitungkan kesalahan kepada bapak, kepada anak-anak, dan kepada cucunya, kepada generasi yang ketiga, dan kepada yang keempat." Dan bergegaslah Mose lalu sujud ke tanah dan menyembah. Dan dia pun berkata, "Jika sekarang aku telah mendapatkan kemurahan di matamu, ya Tuhan, aku mohon berjalanlah di tengah-tengah kami. Sebab inilah bangsa yang tegar tengkuk, dan ampunkanlah atas kesalahan kami dan atas dosa kami, dan milikilah kami." Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Kita boleh belajar apa yang tertulis dalam Torah. Ingat ya, Torah 5 kitab yang pertama ini dikatakan Torah ya. Tapi kalau perjanjian lama ya Tanakh ya. Tanakh itu artinya Torah, kitab para nabi dan tulisan-tulisan para mereka yang diurapi untuk menulis ya. Dan kita percaya ya, dengan kita belajar semakin kita mengerti isi hati Tuhan ya, karena Torah ini adalah isi hati Tuhan. Aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan yang ditulis kepada apa yang diberikan kepada Mose. Dan Mose ketika 40 hari 40 malam dia bersama-sama dengan Tuhan, dijabarkan dari 10 perintah, dan berdasarkan penelitian para ahli, khususnya orang-orang ahli-ahli Torah, dari 10 perintah menjadi 613 aturan, perintah, dan ketetapan Tuhan ya. Nah, kita melihat di sini ya, kita percaya yang akan nilai-nilai itu ya. Karena kita bukan meneliti satu persatu, karena kenapa dia dapat 613 itu dari bahasa aslinya ya. Bukan dari bahasa terjemahan-terjemahan. Dari bahasa aslinya didapatkan dari 10 perintah menjadi 613 aturan
perintah dan ketetapan. Yang harus kita ingat adalah perintah pertama dari Torah kepada manusia yang Tuhan berikan adalah beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang melata di atas bumi, sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal ke-1 ayat ke-28. Itu perintah yang pertama. Ya. Nah, perintah yang pertama ini sebagaimana yang kita sudah sama pelajari, itu yang dilanggar oleh Adam dan Hawa. Yang banyak orang juga tidak menyadari, karena pelanggaran itulah timbul berkepanjangan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Ya. Ayat-ayat tadi itu kan banyak orang yang tidak melihat. Hanya yang mereka lihat, umumnya orang Kristen melihat dosanya itu ya ketika Hawa mengambil buah, itulah dosa. Padahal itu akibat dari mereka melanggar apa yang tadi dibacakan. Ya. Tapi kita mau ucap syukur oleh kemurahan Tuhan karena kita mau belajar dan Roh Kudus berkenan mengajarkan kita. Kita mendapatkan ya boleh saya katakan pembukaan, ya, pembukaan bahwa dosa yang pertama yaitu, ya, pelanggaran pertama terhadap perintah yang pertama yang tidak dilakukan oleh manusia. Nah, kita melihat dalam perjalanan yang sudah kita pelajari, ya, banyak hal-hal yang ya kita memang tadinya nggak tahu kan. Kalau saudara tanya orang-orang Kristen, kenapa orang Israel diperbudak? Jawabannya itu hanya dari kitab Keluaran pasal 1, pasal 2. Karena ya memang dulu saya juga berpikir seperti itu. Ya. Karena bangsa Israel semakin banyak, orang Mesir ketakutan. Sehingga terjadilah perbudakan. Padahal bukan itu sebabnya. Ya. Kita sudah belajar sebabnya adalah orang yang dikasihi Tuhan yang bernama Abraham telah berdosa, ya, karena tidak percaya kepada Tuhan, ya, sehingga timbullah penghukuman itu. Ya, ini saya rewind kembali ya supaya saudara senantiasa ingat, ya. Karena banyak orang yang tidak melihat bahwa perbudakan itu karena moyangnya berdosa, ya. Dan kalau memang tidak ditulis ya bahwa Abraham itu berdosa, ya. Dan dosanya ya kelihatannya sih gampang-gampang aja sebenarnya. Kelihatannya dosanya ya kok begitu berdosa? Itulah Tuhan, ya. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit. Percayalah Abraham. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Kemudian Tuhan berfirman lagi. Saya menafsirkannya pada waktu yang bersamaan. Atau hari yang bersamaan. Ya. Ini semua tanah. Apa lamanya akan menjadi milikmu. Kan itu yang Tuhan bilang. Lah namanya manusia kan. Ya wajar kalau akhirnya Abraham bertanya bagaimana aku bisa mengetahuinya. Tidak disebut itu berdosa ya. Tetapi Tuhan hanya perintahkan persembahkan binatang ini dan bakar. Ya dipersembahkan, gak dibilang bakar. Karena yang bakar itu Tuhan. Karena dosa timbullah pernyataan Tuhan. Keturunanmu akan diperbudak. Ya. Dan disinilah kita melihat
betapa luar biasanya Tuhan. Kalau kita tidak menyelidiki, banyak orang yang nggak tahu. Karena memang terus terang aja dulu juga saya menganggapnya, kenapa sih bangsa Israel diperbudak? Dulu kan masih sekolah-sekolah, lo itu kan ada terus di dalam kitab Keluaran, padahal bukan itu sebabnya. Sebabnya ada di dalam kitab Kejadian. Tetapi itulah kita terus belajar. Ya. Dan kemarin minggu lalu kita diajarkan oleh Tuhan bangsa Israel, dia menyembah kepada berhala, kepada patung tuangan, timbullah murka Tuhan. Ya. Padahal bangsa ini berdasarkan apa yang tertulis. Mereka, ya kalau Mose kan sudah kenal lebih dulu. Bahkan Tuhan berbicara, memperkenalkan diri segala macamnya. Mose melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Ketika mereka berhadapan dengan Firaun, supaya Firaun dengan mujizat yang dikerjakan Tuhan melalui Mose dan Harun, mereka atau si Firaun membebaskan bangsa ini. Tetapi rakyatnya kan enggak. Ya. Berdasarkan apa yang tertulis, jumlah laki-laki yang dihitung bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. 603.550 orang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tidak termasuk orang yang di bawah 19 tahun. Ya. Dan itulah yang juga yang sering saya katakan, segala sesuatu itu berkaitan ya, berkaitan. Sehingga atas dasar yang tadi saya katakan, kenapa yang dihitung umur 20 tahun? Dari situ kita ayat-ayat itu menjadi satu dasar ya. Ketika Daud mau diangkat jadi raja, kan si Samuel datang dulu untuk mentabiskan si Daud ini. Ya. Kemudian dikatakan ada 7 saudaranya. Yang 3 sudah jadi tentara, itu patokannya. Nah, terus kan kita bertanya ini. Karena tidak dijelaskan berapa umurnya si Daud. Ya. Dari ayat-ayat yang tadi saya katakan, berdasarkan perhitungan umur 20 tahun, itu siap jadi tentara. Dan itu pasti berlaku pada zaman Saul. Sehingga karena 3 saudara daripada si Daud ini sudah jadi tentara, dia kan 7 bersaudara, dia anak yang ke-7. Anak yang ke-7. Ya. Kalau yang nomor 1, 2, yang kita ngitung yang nomor 3 lah. Yang nomor 3 ini minimum umurnya 20 tahun. Yang nomor 4 kan pasti belum 20 tahun karena belum jadi tentara. Nah, di situ kita hitung yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini pasti 19 tahun. Yang nomor 5 itu 18 tahun. Nomor 6 itu 17 tahun. Nah, Daud ini ditafsirkan atau saya menafsirkan umurnya sekitar 15 atau 16 tahun ketika dia menghadapi si Goliat, masih sangat muda. Ya. Tetapi ayat-ayat inilah juga kita harus nanti apa yang sudah kita pelajari itu kita harus ingat bahwa itu yang juga menjadi patokan-patokan. Bangsa Israel ketika sampai di Gunung Horeb berdasarkan apa yang tertulis, perjalanan antara Mesir sampai ke Gunung Horeb atau Gunung Tuhan atau Gunung Sinai, berdasarkan firman yang sudah kita baca, kita ulang lagi dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 ya. Ya namanya kita belajar ya, karena harus di rewind supaya ngerti. Pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Ya, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Mereka tiba di Gunung Sinai. 3 bulan perjalanan. 3 bulan perjalanan. Ya. Katakanlah 3 bulan. Berarti sekitar 90 hari. Ya. 3 bulan mereka belum kenal Tuhan itu seperti apa. Yang mereka lihat dalam perjalanan
Ketika pagi hari atau siang hari dia lihat tiang awan, pada malam hari dia lihat tiang api. Dan mereka melihat mujizat Tuhan ketika dia membelah laut. Ketika dia membinasakan semua orang Mesir, mereka lihat. Ya. Tetapi walaupun sudah 3 bulan mereka melihat terus hadirat Tuhan. Ketika Mose disuruh naik ke gunung sama Tuhan, 40 hari 40 malam, berarti total ya kita kan 40 hari kan berarti sekitar sebulan lebih kan. Kalau ditambahin dengan ini kan berarti ya sekitar 4 bulan. Ya. 4 bulan. Walaupun mereka waktu Tuhan mau memberikan perintah itu, ada guntur, ada kilat, ada suara shofar, mereka melihat gunung menyala, berasap. Ya seperti firman Tuhan. Mereka ketakutan. Dan jelas dikatakan oleh firman Tuhan, karena mereka takut, mereka percaya. Begitu Mose pergi, sudah takutnya hilang. 400 tahun mereka diperbudak itu masih sangat membekas. 400 tahun mereka menyembah kepada berhala yang disembah oleh dewa Mesir, yang kemungkinan dewa matahari. Kenapa dewa matahari? Karena kita melihat bangsa Mesir ini keturunan dari ke atasnya ditarik itu dari keturunan siapa? Siapa? Kan anaknya 3 siapa si Nuh. Sem, Yafet dan Ham. Ada mereka keturunan dari Ham. Ham itu dari Ham ini lahirlah si siapa yang berkuasa waktu itu? Masih ingat siapa? Nimrod ya. Nimrod ini yang dianggap sebagai dewa matahari ya. Dewa matahari, nah, dari situlah mulai timbul pengajaran Ilas sebagai dewa matahari, dan Nimrod ini kan dari siapa si Ham ini ya, bangsa Mesir itu dari Ham. Ya. Bangsa Mesir itu dari Ham. Jadi kalau saudara mau baca tentang seluruh manusia ini dari 3 orang ini ya, Sem, Yafet dan Ham. Ya. Dan saya menafsirkan mereka ini 3 anak kembar. Anak kembar. Ya. Saudara bisa lihat di dalam kitab 1 Tawaris 1, itulah silsilah manusia menyebar sini jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ya. Dan kita bisa maklum kalau bangsa ini, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Karena nenek moyang mereka berdosa, mereka menjadi budak 400 tahun. Jangan heran kalau mereka menyembah kepada berhala yang saya tafsirkan dewa matahari, dan mereka melupakan nama Yahweh. Ya, karena leluhur yang dari si Yakub dan anak-anak ini kan sudah nggak ada lagi. Ya, tetapi di sinilah kita lihat cara Tuhan. Ya, memang Tuhan izinkan ketika Mose pergi, mereka seperti domba kehilangan gembala. Akhirnya timbul lagi pikiran untuk menyembah apa yang disembah dahulu oleh leluhur mereka. Dan saya percaya sapi ini yang mereka minta, itulah yang dahulu mungkin saya nafsirkan, itulah yang mereka sembah. Ya. Nah, kita melihat ini ya, murka Tuhan terjadi atas bangsa ini. Ya. Nah, kemudian minggu kemarin kita belajar ya, Mose mempelajari bangsa ini memang bangsa yang tegar tengkuk. Keras kepala, tegar tengkuk. Ya. Karena itu seperti yang minggu lalu kita pelajari, kalau dia mau menghadap Tuhan, Mose pergi ke tempat di luar perkemahan, dia bikin kemah sendiri yang disebut dengan nama kemah pertemuan. Pada waktu itu belum ada, belum berupa tabernakel ya, hanya kemah, dia bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, nah, kita melihat ketika Mose masuk dan awan Tuhan turun. Bangsa ini di depan pintu kemah masing-masing
mereka menyembah karena kegentaran yang berasal dari Tuhan mereka rasakan. Ketika mereka menyembah berhala, 3.000 orang langsung dimusnahkan. Mose perintahkan kepada orang Lewi, saudara-saudara, bunuh semua saudara-saudara. Dan saya menafsirkan 3.000 orang ini adalah orang-orang yang menjadi provokator. Sehingga hampir 2 juta orang memberontak terhadap Tuhan. Ya, dan kalau kita lihat memang ya mereka kan baru kenal, baru bertobat. Bertobat dalam arti kata ya ada tertulis bahwa firman Tuhan ya, karena saya katakan bertobat jadi kita lihat ya. Kenapa bisa dibilang bertobat? Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal ke-10. Kita baca mulai ayat 1. Ayat ke-1 ayat sampai ke-4 lah, coba lihat ya. Atau ke-5. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui saudara-saudara bahwa leluhur kita semua berada di bawah awan dan mereka semua telah melintas melalui laut. Perhatikan ayat 2. Mereka semua telah dibaptis sebagai Musa di dalam awan dan di dalam laut. Ya. Dan mereka semua telah makan rohani yang sama. Mereka semua telah minum minuman terus rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Masiah. Namun Elohim tidak berkenan kepada kebanyakan dari mereka, karena mereka telah dicerai-beraikan di padang gurun. Ya, jadi setelah bangsa ini keluar dari tanah Mesir, ya, berdasarkan ayat-ayat ini mereka masuk ke dalam laut. Artinya mereka dibaptis. Ya. Orang sudah bertobat, ditarik dari dosa, mereka harus lahir baru. Sudah anggap ya? Nah, hal-hal seperti ini itu kan merupakan suatu dasar di mana saudara juga harus mengerti bahwa bangsa Israel ini semua dibaptis. Ya. Dan disinilah kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ketika Tuhan melihat, karena dia mengikrarkan diri seperti yang kita baca tadi kan. Bahwa Bapa Yahweh adalah Elohim yang penuh rahmat, kemurahan, panjang sabar, berlimpah kasih setia, kebenaran dan seterusnya. Berdasarkan terjemahan Lukas. Ya. Kesempatan ini karena Tuhan mengikrarkan dirinya. Mose saya menafsirkan memberanikan diri. Karena sebelumnya ketika bangsa ini menyembah kepada patung lembu, Tuhan berbicara, aku tidak akan menyertai kamu. Walaupun dia pengirimkan malaikatnya. Tetapi ketika Tuhan mengikrarkan dirinya, firman Tuhan yang kita baca, Mose tersungkur, Mose menyembah kepada Bapa Yahweh dan memohon untuk Bapa Yahweh berkenan untuk menyertai mereka, ya, berjalan menuju ke tanah perjanjian. Ya, artinya kita melihat di sini, ya, di dalam banyak hal ya, dalam apa yang tertulis. Tuhan kita itu pemurah. Seringkali kita bisa terjadi tawar-menawar dengan dia. Ya, kan tadinya Tuhan bilang, saya nggak mau. Tapi ketika Tuhan menyatakan dirinya, dia pemurah segala macam. Mose melihat kesempatan ini, dia langsung tersungkur. Tersungkur ya. Menyembah kepada Bapa Yahweh. Dia memohon Tuhan, ikutlah bersama kami sampai ke tanah perjanjian. Ya. Lah, mujizat-mujizat seperti ini jangan melihat cerita itu kan dulu. Saya pernah saksikan kan bahwa tawar-menawar itu masih berlaku sampai sekarang. Saya pernah menyaksikan tentang bapak saya kan.
Apa yang dahulu dialami Hizkia, Tuhan bilang kamu harus mati. Tetapi Hizkia menangis. Belas kasihan turun. Air matamu berharga, air mata kita berharga di mata Tuhan, tapi bukan air mata kemunafikan ya. Ya Tuhan kan tahu. Kalau kita menangis sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, kita masih bisa tawar-menawar. Kenapa? Karena dia Bapak kita. Dan saya pernah menceritakan kepada saudara, bapak saya itu harusnya mati menurut kesaksian dia. Tetapi dia berseru, Mamon, kalau dahulu Hizkia dikabulkan, umurmu ditambah 15 tahun. Nah, seperti yang saya kesaksikan, bapak saya diperpanjang 15 tahun. Ya, nah, setelah dia meninggal kan saya ingetin, karena yang dengar itu kakak saya. Karena bapak saya cerita sama kakak saya kan. Setelah bapak saya meninggal hari itu saya ngomong, ingat gak dulu papi ngomong gini. Dia kaget. Nah, saya mengucap syukur betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu kalau kita sungguh-sungguh, dia pasti apa yang kau minta pasti dikabulkan. Tapi ya koreksi diri dulu ya, koreksi diri dulu. Yang penting itu ya kita nangis-nangis tapi dosanya masih numpuk ya nggak bisa. Ya. Artinya ya apa yang kenapa saya singkapkan itu lagi. Artinya Tuhan kita nggak berubah. Tuhan kita tidak berubah. Kalau dahulu Moshe boleh tawar-menawar. Kalau dahulu Abraham boleh tawar-menawar. Kalau dahulu Hizkia boleh tawar-menawar. Itu yang Tuhan yang dahulu disembah oleh orang-orang para nabi. Dia tidak berubah sampai sekarang. Ya. Nah, saudaraku kita melihat. Ya. Saya percaya walaupun tidak disebutkan di ayat-ayat yang kita baca dan selanjutnya. Tuhan mendengar doa Moshe. Ya. Tuhan mendengar doa Moshe ya, dia menyertai. Tetapi berdasarkan ayat-ayat yang kalau nanti saudara baca lagi, beberapa hal yang Tuhan ingatkan kepada bangsa ini, ya, supaya mereka janganlah sampai melanggar apa yang Tuhan perintahkan, ya. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan kalau nanti saudara baca ayat 10 dan seterusnya. Ya. Supaya bangsa ini yang akan masuk ke tanah perjanjian harus menjaga diri. Karena ingat ya bangsa di dalam kitab suci kita ini dikatakan ada bangsa Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, dan penduduk yang ada di sekitar situ. Ya, kenapa mereka dimusnahkan Tuhan? Ya, nah, itu kan harus jadi pertanyaan. Karena ada juga pernah ada komentar kan, ada orang-orang ya, karena mereka nggak ngerti, berkomentar, Tuhanmu itu kejam. Orang kok dibunuh semua. Karena hanya melihat dari satu sisi. Ya. Lah kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mengerti. Kalau ada komentar seperti itu, apa yang harus kita jawab? Ya. Tuhan memerintahkan atau Tuhan memperlihatkan sejak zaman air bah dahulu. Ya. Ada orang yang menafsirkan jumlah orang pada waktu itu sudah mencapai lebih dari 5 miliar. Bahkan ada yang bilang 10 miliar. Ya terserah lah. Ya. Katakan masih 1 miliar juga ya. 1 miliar, katakanlah 1 miliar lah. Ada yang menafsirkan karena saya pernah baca ya. Ya ahli-ahli teologi. Orang-orang yang meneliti bahwa jumlah manusia pada waktu Nuh itu sudah lebih dari 5 miliar. Ya. Loh kalau orang yang tadi memberi komentar seperti apa yang saya katakan, Tuhanmu kejam. Loh 5 miliar manusia, Tuhan binasakan semua,
hanya 8 orang yang selamat. Harusnya mereka lihat, kan mereka pasti membaca apa yang tertulis. Semua bangsa yang melawan Israel dibinasakan. Hanya melihat dari sisi itu aja, Tuhan mau kejam, orang-orang dibinasakan. Mereka lupa kalau mereka ya namanya orang gak ngerti ya maklum aja. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan ada tertulis. Pada zaman Nuh sekian miliar dibinasakan, hanya 8 orang yang selamat. Kenapa? Karena berdasarkan firman Tuhan, hanya 8 orang ini yang menyembah Yahweh. Luar biasa. Kan tertulis. Ketika Nuh keluar dari bahtera, mereka mempersembahkan korban kepada Bapa Yahweh. Artinya kita bisa mengambil kesimpulan. Orang yang tidak menyembah Bapa Yahweh pasti binasa. Atau pasti dibinasakan. Kenapa? Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah, yang bernama Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Dia menciptakan segala sesuatu untuk Dia. Bisa tanggap? Loh, kita menciptakan segala sesuatu kan untuk kita. Loh, Tuhan menciptakan semua ini untuk Dia. Tetapi kalau semua yang diciptakan ini ternyata tidak menyembah Dia, Dia binasakan. Itu hak Dia. Hak Dia untuk menciptakan, hak Dia untuk membinasakan. Karena itu ketika bangsa Israel masuk atau mau masuk ke tanah Kanaan, Dia berfirman orang-orang ini dari orang Amori, segala macam yang tadi saya katakan. Dia binasakan. Kenapa? Jelas dikatakan oleh firman Tuhan. Orang-orang ini menyembah patung. Menyembah berhala. Karena itu dibinasakan. Apa Tuhan salah? Oh, enggak salah dong. Saya menciptakan sesuatu untuk saya. Kalau yang saya ciptakan ini enggak berguna buat saya buang aja, enggak ada gunanya. Dan itulah gunanya kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh untuk Dia. Tetapi kalau kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, jangan heran kalau Dia binasakan. Ya, jangan heran, Dia yang punya kok. Siapa yang mau melawan? Dia yang punya. Ya. Nah, kita harus coba mengerti pikiran Tuhan dengan benar. Ya memang Tuhan mengerti bahwa bangsa ini bangsa yang diangkatnya sebagai orang pilihan karena leluhur. Karena Bapak Abraham yang begitu mengasihi Bapak Yahweh. Ya, lebih dari segala apa yang dia miliki. Ya, kan terbukti. Ketika Bapak Yahweh berbicara kepada Bapak Abraham untuk menguji Bapak Abraham, persembahkan anakmu. Dia nggak pikir panjang. Dia nggak pikir panjang karena ini adalah Tuhan yang memberi hidup. Kalau toh anak ini dipotong, Tuhan sanggup untuk menghidupkan dia kembali. Kalau itu kehendaknya. Nah, kita melihat Abraham lulus dari ujian. Artinya dia mengutamakan Bapa Yahweh. Dia percaya kepada Bapa Yahweh. Dan semua itu diperhitungkan Bapa Yahweh sebagai kebenaran. Ya, dan kita melihat karena Bapak Abraham, cucu-cucunya keturunan berikutnya sampai kepada zaman Moshe ini. Ya. Kan udah campur baur. Bergaul dengan orang Mesir, bergaul dengan para budak yang lain. Ya udah campur baur. Kawin-mawin pun mungkin juga udah campur baur. Ya. Nah, kita kan sudah belajar.
Walaupun tadinya darahnya murni, kan darahnya darah dari satu orang ya. Cuman darah dari Adam. Jadilah Hawa, tetap satu darah. Kan Hawa diambil dari Adam. Tetapi karena perbuatan setan dari satu darah, jadi banyak darah. Berbicara jiwa. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Tuhan sabar membentuk keturunan-keturunan dari Bapa Abraham. Ya, setelah 400 tahun diperbudak. Memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan sampai saat ini. Ya. Banyak dari mereka kan yang masih belum percaya kepada Yahweh dalam Adonai Yeshua Hamashiach. Ya, seringkali sekarang kalau saudara buka di media-media kan, kepercayaan-kepercayaan lain, mereka mulai mengakui bahwa bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya. Bangsa ini diberi kelebihan yang luar biasa sesuai janjinya. Ya, saya pernah baca satu komentar ya dari ya banyak buku-buku kan, bahwa bangsa ini otaknya itu dibuat memang beda sama Tuhan. Ya, mereka punya IQ di atas rata-rata. Ya. Itu berdasarkan penyelidikan dengan teknologi yang modern ya. Tetapi kita nggak heran kenyataan penemuan-penemuan. Semua dari DNA-nya Bapak Abraham. Tuhan setia kepada janjinya. Bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang diberkati. Dan mereka pun menjadi berkat bagi banyak. Dan itu kenyataan kan. Walaupun banyak orang ya dengan kepercayaan-kepercayaan lain ya nggak bisa ya karena mereka tidak punya sumber yang tepat ya. Saya katakan sumber yang tepat, kita pun ya sumber kita ini kan juga terjemahan-terjemahan. Tapi paling sedikit ya terjemahan-terjemahan ini nggak terlalu melenceng jauh lah. Kenapa saya katakan tidak melenceng jauh? Karena bukti-bukti apa yang tertulis itu banyak terjadi. Ya. Nah kita melihat saat ini Tuhan berbicara kepada bangsa ini. Jangan bikin patung-patung. Kalau saudara nanti baca semua ini. Ya. Dan sebagai pengajaran bagi bangsa ini. Apa yang telah Tuhan lakukan ketika mereka sejak keluar dari tanah perbudakan. Sampai mereka menuju kepada tanah Kanaan. Ada hari-hari yang mereka harus peringati. Supaya mereka ingat apa yang dahulu telah Tuhan perbuat kepada bangsa ini. Baik Paskah. Kemudian besoknya. Ya, Paskah kan bangsa ini diperintahkan Tuhan untuk menyiapkan domba pada hari ke-10. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang simpen ya sampai hari ke-14. Hari ke-14 yang baru dipotong, sembelih, darahnya diambil. Besoknya hari raya roti tidak beragi. Hari yang Tuhan katakan di mana engkau keluar dari tanah Mesir. Itu harus diperingatkan dan 7 hari raya berikutnya. Yang sebenarnya kalau kita teliti adalah bagian daripada rencana agung Tuhan yang diturunkan atau yang dipraktekkan dalam kehidupan Yeshua. Ya. Jadi mulai dari Paskah, Yeshua dikorbankan pada hari kan dari hari 10
Itulah yang saya katakan yang pernah ditafsirkan di tempat ini. Hari ke-10 itulah yang saya tafsirkan, hari di mana Hawa dan Adam jatuh dalam dosa. Kemudian dari Adam sampai Yesua 4 hari ke-14. 4 hari 4.000 tahun setelah Adam jatuh dalam dosa. Baru Yesua dimunculkan, Yesua dibunuh. Ya. Kemudian hari raya tidak beragi, roti tidak beragi. Di mana bangsa ini harus keluar dari tanah Mesir. Dengan buru-buru sehingga tidak sempat bikin ragi roti. Karena itu disebut roti tak beragi. Roti tak beragi, kalau saudara orang yang suka bikin roti, kalau tepung tidak dikasih ragi, langsung dibikin roti, pasti keras. Dan itulah yang menjadi makanan imam. Dan saudara dan saya, ada tertulis dalam Wahyu menyatakan, saudara dan saya sudah ditetapkan sebagai imam dan raja. Nah, kita sedang pelajari Torah. Imam itu makanannya roti tak beragi. Ya, roti tak beragi. Artinya kalau kita mau hidup memang harus makan roti tak beragi. Loh, roti tak beragi. Kalau giginya ompong repot. Karena harus dikunyah halus-halus baru ditelan. Ya. Tetapi di situlah kita bisa melihat cara Tuhan. Rahasia ini kalau Tuhan tidak singkapkan kita nggak ngerti kok roti nggak beragi sih. Roti kata Yesua. Manusia hidup bukan saja dari roti tetapi juga dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus dikunyah baik-baik berdasarkan apa yang tertulis dalam Ulangan pasal 28 ayat ke-1. Coba kita lihat ya. Ulangan 28 ayat 1. Apabila engkau mendengarkan dengan baik suara Yahweh Elohimmu dan berhati-hati melakukan semua perintahnya yang telah aku perintahkan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohim akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi, mengatasi segala bangsa di bumi. Kita lihat terjemahan King James ya, kita lihat ya, kita coba lihat dari terjemahan-terjemahan lain supaya lebih mengerti. And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe. Nah, observe ini nggak ada kan tadi kan? Di observasi ini nggak ada. And to do all his commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Ya kelihatannya kan observe ya. Kelihatannya kan, oh kan nggak, lo observasi itu diteliti benar, dicek benar, kalau benar baru dilakukan. Roti yang tidak beragi itu dikunyah baik-baik, jangan roti yang keras kau telan, keselak nanti. Saya tanggap. Dikunyah baik-baik, halus, baru ditelan, itulah diobservasi. Diteliti benar-benar, ini benar gak firman Tuhan sih? Karena itu kita meneliti, kita cek, ujilah segala sesuatu. Kalau itu benar sesuai kehendak Tuhan dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, baru dipraktekkan sehingga kita gak ngawur. Nah, kita masih dalam tahap belajar. Sama seperti bangsa Israel baru keluar dari tanah Mesir. Baru 3 bulan, 4 bulan. Karena Moshe di gunung sana 40 hari, 1 bulan lebih. Ketika firman diberitakan. Ya.
Ya mungkin masih dengar begitu aja. Ya. Tapi ada yang benar-benar memperhatikan dan mempraktekkannya dalam hidup. Ya. Sehingga mereka benar-benar semakin hari semakin bertumbuh. Dari 7 hari raya yang sudah kita pelajari dalam kitab Imamat. 3 hari raya utama. Itu harus, khususnya laki-laki bangsa Israel harus hadir di Yerusalem. Baik itu hari raya roti tak beragi, baik itu hari raya Pentakosta, maupun hari raya Sukkot. Ya. Kan banyak orang Kristen tidak melakukannya. Mereka paling banyak mereka melakukan Paskah sama Pentakosta. Tetapi yang lainnya tidak dilakukan. Ya, kasihan. Ya. Kenapa? Karena dalam Ulangan 20 mereka tidak mengobservasi sungguh-sungguh. Ya. Inilah yang saya katakan roh Nikolaus. Bukan lagi ikut apa yang berasal dari Bapa Yahweh, tapi ikut apa yang dikatakan pimpinan gereja. Ya, saya nggak tahu saudara ada baca nggak ya media sosial dengan rencana kedatangan siapa ini? Si Paus, kalau nggak salah bulan depan kan. Salah satu komen, kalau nggak salah dari Paus itu sendiri. Kalau memberitakan firman, jangan lebih dari 8 menit. Itu yang saya dengar tuh. Artinya saya baca gitu kan. Alasannya kenapa? Karena banyak yang tidur. Kelihatannya hebat. Kenapa? Karena bagi saya di gereja itu banyak setan. Kenapa? Udah diusir. Loh, kalau kita tidak berjaga-jaga, setan itu ngintip. Kalau dilihat dikasih AC, matanya mulai kedap-kedip. Mulai setan berbisikan di orang-orang ini. Ambil kitab suci, baca. Banyak contoh begitu. Ambilkan saat taruh di pangkuan. Cak. Kelihatannya baca. Mulai ngangguk. Goyang-goyang. Aduh. Ini jadi makanan setan. Kenapa? Karena setan tahu firman itu adalah pribadi Tuhan. Kalau kita makan. Kalau kita menikmati. Ada tertulis. Firman itu menambah iman kita. Itu yang ditakuti setan. Kalau kita punya iman, ada tertulis lawan si setan. Loh, pimpinan 8 menit aja. Kok kalah sama setan jadinya? Iya kan? Besok-besok firman Tuhan gak usah lah. Nyanyi-nyanyi aja. Loh, jangan anggap enteng ya. Itu ketuanya. Ini Paus ini kan paling atas. Saya baca itu, saya kaget juga. Mulai banyak timbul komen-komen kan. Orang mulai mengutak-atik firman Tuhan. Ya. Saya kebetulan nggak sengaja kemarin kan baca lihat-lihat, oh nih. Apakah perpuluhan masih perlu? Waduh, boleh. Hebat juga ini. Ya, tapi saya jangan baca judulnya doang. Nah, tapi sekarang kan banyak diributkan. Apakah perlu mengembalikan persepuluhan? Bagi saya sebagai orang yang mau melayani Tuhan sesuai dengan apa yang kita imani, saya wajib memberitakan apa yang tertulis. Tetapi mereka yang mendengar mau melakukan apa enggak itu urusan mereka. Bisa ditangkap maksud saya. Saya berkata memberitakan kasih, jangan mencuri, jangan berbohong. Masih ada yang bohong kan? Ya. Tetapi kalau saya berani memberitakan, gak usah mengembalikan perpuluhan, saya berdosa.
Saya tidak mengajarkan yang benar. Saya wajib memberitakan apa yang tertulis. Karena ada tertulis, jangan kau rampok milik Tuhan. Masalah jemaat mau melakukan apa enggak, itu bukan urusan saya. Bisa tahu nggak maksud saya? Ya, bukan urusan saya. Karena Yesus berkata, firman yang tertulis yang engkau tidak lakukan itu yang akan menghakimimu. Loh, kalau saya tidak berani memberitakan, saya berdosa. Ya, engkau merampok milik Tuhan. Ya, sehingga engkau berdosa, engkau tidak diberkati. Tapi kalau saya berani memberitakan, karena memang itu perintah Tuhan, ya terserah mau lakukan atau enggak. Itu pribadi lepas pribadi punya tanggung jawab. Karena Yesus berkata, firman yang aku katakan itulah yang akan menghakimi. Bisa tahu nggak maksud saya? Tetapi itulah yang ada di media sosial sekarang. Lo besok-besok nanti ada lagi, nggak perlu ke gereja lah. Nggak perlu ibadah lah. Nanti orang di tempat ibadah juga pada tidur. Bukannya dilawan si setan, malah engkau beri celah bagi setan. Karena itu jangan heran, khususnya di Eropa. Tadinya gereja penuh, sekarang gereja berubah jadi tempat ibadah orang lain. Nah, itu kan kenyataan. Ya setan senang. Dahulu ada tertulis, ya, yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Ketika Paulus memberitakan firman ke Asia, Tuhan larang, Roh Kudus melarang. Mereka pergi ke Eropa. Eropa mendapatkan berkat lebih dahulu. Mereka menjadi bangsa yang diberkati. Tetapi setelah kurang lebih 2000 tahun berjalan, ya, apa yang terjadi? Yang dahulu, kita kan juga dapat firman dari orang-orang sana dulu. Sekarang banyak gereja kosong. Apa yang tertulis adalah suatu kebenaran. Yang terdahulu menjadi terkemudian. Bahkan ada tertulis di bus-bus, Tuhan itu nggak ada. Ya, saya percaya saudara suka kalau lihat di media-media sosial kan. Ya, nggak ada Tuhan. Tuhannya ya kita sendiri. Kita yang menentukan hidup kita, bukan yang lain. Itulah cara setan, karena setan tahu waktu dia sudah sangat dekat. Tetapi kita yang percaya kepada dia, semua ulah-ulah setan yang mulai bermunculan. Dan tanpa disadari, ya di Indonesia ini kan juga banyak kan. Beberapa waktu yang lalu di media, oh pergi ke Israel, pelayan Tuhan. Saya nanya ke rabi-rabi, mereka juga nggak bayar perpuluhan. Loh kok nanya ke rabi, bukan nanya kepada Tuhan. Bukan rabi yang menyelamatkan kau. Apa yang tertulis, ya itu lakukan. Tetapi itulah, bukan lagi melihat firman, bukan lagi melihat Tuhan, tapi melihat manusia. Sehingga jangan heran, ya. Kurang lebih 5 miliar zaman Nuh dibinasakan Tuhan. Hanya 8 orang yang selamat. Berapa miliar sekarang? 8 miliar. Kalau mereka tidak menyembah kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh tidak sayang, 8 miliar pun dia musnahkan semua. Kan ketika Mose yang Tuhan lihat mau melakukan firman-Nya, Bapa Yahweh berbicara kepada Mose, aku akan binasakan semua ini. Aku akan membentuk keturunan yang baru darimu.
Mose merendahkan diri, Tuhan ampuni bangsa ini. Kan minggu lalu kita belajar itu. Aku mau musnahkan semua karena mereka menyembah kepada berhala. Tuhan gak sayang. Walaupun mereka umat pilihan. Tetapi jelas-jelas menyembah kepada patung. Bapa Yahweh berbicara kepada Mose. Aku akan membuat bangsa yang baru melalui kamu. Bangsa ini akan kubinasakan. Mose merendahkan diri. Mohon ampun bagi saudara-saudaranya. Dan Tuhan mau mendengar Mose. Kenapa? Karena Mose mau merendahkan diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Ya. Firman Tuhan menjanjikan. Sesuai apa yang dia perintahkan. Paling sedikit 3 hari raya ini harus kau rayakan. Kalau engkau pergi merayakan 3 hari raya ini. Cara Tuhan. Kan mereka tersebar kemana-mana. Karena itu ketika Yesua mau dilahirkan oleh Maria. Semua penginapan penuh. Bukan karena perintah Herodes ya. Tetapi hari itu adalah hari raya Sukkot. Salah satu dari 3 hari raya di mana laki-laki harus datang ke tempat di mana perayaan dilaksanakan. Sehingga semua tempat penuh. Ya. Tapi kan banyak orang hanya melihat ini perintah raja. Ya, kasihan banyak pelayan-pelayan Tuhan yang zaman sekarang kan. Mereka juga nggak mengerti. Yesua itu lahirnya kapan sih? Apa Desember? Apa September? Atau apa? Bahkan dengan perhitungan mereka mencocok-cocokkan. Sehingga jatuhlah 25 Desember. Pada 25 Desember tidak ada satu hari raya pun. Sebagaimana tertulis di dalam kitab suci kita. Dan kita sangat percaya mengaminkan bahwa kelahiran Yesua diperkirakan sekitar hari raya Sukkot. Ya, nah kita sudah pernah menerima selebaran itu kan yang dibuat Denny yang buat waktu itu kan. Kenapa? Karena di situ kalau dibaca sungguh-sungguh dalam kitab Lukas yang banyak tidak diperhatikan oleh mereka menamakan diri pelayan-pelayan Tuhan. Apa fungsinya Abia? Ya. Karena Zakaria atau si Yohanes Pembaptis ini memang dari jalurnya Abia. Dari situ bisa diperhitungkan. Tetapi di sinilah kita melihat cara Tuhan. Bagi orang yang mau sungguh-sungguh menyelidiki firman Tuhan, merendahkan diri, Tuhan punya cara untuk menyingkapkannya. Dan kita mengucap syukur Mose datang menghadap Tuhan. Walaupun tidak ditulis secara detail, hanya dikatakan oleh firman Tuhan. Hari-hari ini harus dirayakan. Ketika engkau pergi ke Israel, mungkin kau di Amerika, dimanapun. Rumahmu yang kau tinggalkan, mungkin kau di Indonesia, engkau pergi ke Israel sana. Rumahmu yang kau tinggalkan akan dijaga oleh Tuhan sesuai janjinya. Kita lihat dalam Keluaran 23. Keluaran 34 ya. Ayat 24. 23-24. 3 kali dalam 1 tahun setiap laki-laki dari antaramu haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahweh Elemisa. Itu yang saya katakan Paskah, Pentakosta. Atau hari raya roti. Karena Paskah sama hari raya roti tak beragi itu dempet ya. Tapi kalau dilihat di sini ya hari raya roti tak beragi, Pentakosta sama Sukkot. Haruslah terlihat di hadapan Tuhan Yahweh Elohim Israel, sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa
dari hadapanmu dan memperluas wilayahmu, dan tidak seorang pun akan menginginkan negerimu pada saat engkau pergi untuk memperlihatkan diri di hadapan Yahweh Elohimmu 3 kali dalam setahun. Jadi ketika mereka datang ke sana, Tuhan akan menjaga milik mereka sesuai janjinya. Karena mereka kan tersebar di mana-mana. Janji Tuhan, engkau harus pergi ke sana. Karena itu ketika Yesua lahir, di sana di Bethlehem penuh. Ya, karena semua pulang. Ya, tetapi mereka percaya rumah-rumah mereka yang ada tersebar di negeri-negeri yang lain, sesuai janjinya akan dipelihara oleh Tuhan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat di sini cara Bapa Yahweh yang luar biasa. Untuk kita jangan hanya Kristen-Kristenan ya. Kita harus mengerti bahwa waktunya itu sudah semakin dekat. Seberapa kenalkah kita kepada Bapa Yahweh? Ya. Jangan hanya seminggu sekali belajar, tidak. Seperti yang pernah saya katakan, apa yang diajarkan itu hanya rangka. Dan saya menghimbau saudara baca lagi lebih teliti, karena Tuhan mau membukakan bagi kita masing-masing rahasia-rahasia firman yang terkandung di dalamnya. Ya. Dan Tuhan mau buka semua. Dan kita mau ucap syukur ya, walaupun rangka ya paling sedikit kalau saudara baca tidak akan keluar dari rangka yang sudah ada. Ya. Sehingga Tuhan pun pasti akan membuka lebih banyak rahasia-rahasia. Ingat Bapa Yahweh itu mengasihi saudara dan saya. Tetapi berapa kasih kita kepada Dia? Ini surat cinta Bapa Yahweh yang diberikan kepada saudara dan saya untuk mempersiapkan kita menjelang kedatangan yang sudah sangat dekat. Nah, itu kan pilihan. Pilihan. Jangan kira rajin ke gereja itu pasti selamat, belum tentu. Belum tentu. Tetapi seberapa besarkah kita melakukan apa yang sudah diajarkan dan apa yang tertulis? Ya. Nah, saya tidak punya keinginan untuk, kadang-kadang orang firmannya kayak begini, keras begini, menyinggung terus. Lu firman. Kalau ada orang yang menyatakan firman itu menyinggung, itu salah ya. Itu sangat salah. Karena ada tertulis kan, firman itu bagaikan apa? Pedang yang bermata dua, yang menusuk amat dalam. Dia sanggup memisahkan, ya. Saya menafsirkannya tubuh, roh, dan jiwa. Ya. Walaupun di dalam terjemahan ini tidak dibilang, kita lihat ya dalam Ibrani pasal keempat ayat ke-12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Elohim lah yang hidup dan berkuasa. Perhatikan. Lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sanggup membelah hingga terpisahnya jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, bahkan sanggup membedakan pikiran dan niat-niat hati. Kalau kita baca LAI coba. LAI. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia apa? Menusuk sangat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Berbicara sendi dan sumsum, berbicara tubuh. Ya. Ya sanggup menilai pikiran dan niat hati. Jadi kalau orang menyatakan firmannya nyinggung saya terus, itu salah. Dia nusuk karena dia mau membersihkan tubuh, roh dan jiwa kita yang sejak jatuhnya manusia telah dicemarkan oleh setan. Dan itu dibersihkan oleh Tuhan dengan caranya. Karena itu dia berbicara, firman itu bagaikan pedang bermata dua yang sangat tajam.
bukan menyinggung tetapi menusuk. Namanya ditusuk ya pasti sakit. Kalau nggak percaya nanti di rumah ambil pisau kau tusuk dirimu. Loh kan begitu. Kalau disinggung ya nggak apa-apa. Saya ini nggak ada urusan dengan saudara. Mau ngapain disinggung? Tapi saya dengan jawatan sebagai salah satu orang yang memiliki, paling sedikit saya menafsirkan ada 2 jawatan. Sebagai gembala dan sebagai guru. Saya harus berani menyatakan A ya A, B ya B. Engkau terima, puji Bapak Yahweh. Engkau tidak terima, puji Bapak Yahweh. Yang penting saya harus menyampaikan berita sebagaimana tertulis. Bukan untuk mengenakan telinga karena ada tertulis. Akan datang waktunya. Ya, orang-orang hanya mau mendengarkan apa-apa yang menggatalkan telinga. Kalau berdasarkan firman Tuhan ini kan artinya kita lihat di dalam 2 Timotius pasal ke-4 ayat ke-4. Sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengaran dari kebenaran. Mereka akan dibelokkan kepada dongeng-dongeng, ya. Ya, kalau kita melihat di sini ya itulah cara Tuhan. Artinya bukan saya. Kalau saudara bertemu dengan orang dan memberitakan firman-Nya, Injilnya, Injil artinya kabar baik, ya. Jangan memberitakan Injil yang lain yang hanya untuk mengenakan telinga. Karena kalau kita salah mengajar, apa yang kau ajarkan, itu harus kau pertanggungjawabkan nanti. Karena semua kita akan menghadapi pengadilan Tuhan. Kalau apa yang kita lakukan biru semua, Tuhan bilang, anakku yang kukasihi, ini tempatmu. Tetapi kalau yang dilihat ketika dibuka banyak merahnya, ya sudah. Ya. Loh kita kan mau masuk surga. Mau ngapain ibadah, mau ngapain lakukan firman, akhirnya masuk neraka, mau ngapain? Betul nggak? Kita mau masuk surga dan Tuhan sudah katakan kalau kita setia, Tuhan sudah menyiapkan tempat. Ya, bangsa Israel karena tidak setia, 603.550 orang laki-laki yang berusia 20 tahun, hanya 2 yang masuk. Bayangkan. 2 berbanding 603.550. Berapa itu? Berapa persen? Nggak sampai 1%. Ya. Bagi Tuhan dia nggak sayang. Karena hanya 2 orang ini yang taat, termasuk Moshe nggak taat. Walaupun kalau mau kita pikirkan, Moshe itu dosanya kan nggak besar. Tetapi dia pimpinan. Dia pimpinan. Tuhan bilang ngomong sama batu itu biar air keluar. Saking lagi emosi dia pukul. Bang! Memang air keluar. Tapi dalam pandangan Tuhan. Engkau tidak taat. Ya. Kita belajar. Mumpung masih ada kesempatan. Ya. Masih ada kesempatan. Artinya selama masih ada napas dalam diri kita, masih ada kesempatan. Ya, lakukanlah apa yang Tuhan beritahu. Ya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh. Kalau saudara dan saya mau rajin bergaul dengan Tuhan. Arti kata membaca, menyelidiki, meneliti, mengobservasi firman, berdoa, memuja, memuji, menghadap Tuhan. Sebagaimana Moshe, karena dia bergaul dengan Tuhan 40 hari, 40 malam.
Ketika dia keluar kembali ke tengah saudaranya, mereka kaget. Mose mukanya bercahaya. Saya menafsirkan, itulah mukanya Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, muka mereka bercahaya. Ya. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ada tertulis. Kita lihat Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berdosa, perhatikan. Dan apa? Kekurangan kemuliaan Elohim. Setelah manusia jatuh dalam dosa, kemuliaannya hilang sebagian. Ya. Tetapi ketika Mose datang menghadap Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ketika dia kembali tengah saudara-saudaranya, mereka kaget. Mukanya bercahaya, dan saya percaya. Itulah muka manusia yang diciptakan Tuhan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Kemuliaan yang hilang ini sedang dipulihkan oleh Tuhan karena ada tertulis. Kita lihat di dalam firman Tuhan yang menyatakan. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu. Kemuliaan yang hilang, sebagian yang hilang berdasarkan Roma tadi. Sebagian jiwa dicuri oleh setan. Karena itu sejak manusia jatuh dalam dosa, dunia ini kan dikuasai oleh si jahat. Berdasarkan 1 Yohanes kan. Betul nggak? 1 Yohanes pasal 5, kita lihat lagi ya. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Lukas punya terjemahan ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dulu ya, firman Tuhan kita coba lihat ya. Yang namanya binatang, kita baca di dalam Yesaya ya. Yesaya pasal keberapa ini? 65 ayat ke-25. Serigala dan anak domba akan makan bersama-sama, singa akan makan jerami seperti lembu. Debu tanah adalah makanan ular. Mereka tidak akan melakukan jahat ataupun menghancurkan di semua gunung kekudusanku. Yahweh berfirman ya. Saya percaya hal ini terjadi kapan? Ketika manusia sebelum jatuh ke dalam dosa. Kita baca lagi di dalam Yesaya 11 ayat ke-6 mulai. Serigala akan hidup bersama domba, macan tutul akan berbaring bersama anak kambing, anak lembu dan singa muda dan anak domba akan ada bersama-sama. Seorang anak kecil akan menggiring mereka. Lembu dan beruang akan makan bersama, anak-anak mereka akan berbaring bersama-sama.
sehingga akan memakan jerami sebagai lembu, dan sebagaimana lembu dan anak yang menyusu akan bermain di atas lubang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan meletakkan tangan di atas liang ular beludak. Ketika dunia belum dikuasai oleh si jahat, inilah kondisinya. Tetapi setelah dunia dikuasai oleh si jahat, jadilah seperti sekarang. Ya, domba ketemu singa ya habis. Nah, ini kondisi. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum dikuasai oleh si jahat. Setelah dikuasai, dunia yang dikuasai si jahat, semua berubah jadi jahat, termasuk manusia. Karena itu pemulihan ini sedang terjadi, bukan saja terhadap manusia, tetapi terhadap semua binatang-binatang. Karena nanti kan kita merasakan kan 1000 tahun damai kan, setan kan diikat. Termasuk singa segala macam jadi baik. Jadi baik. Karena yang bikin jadi beruang, jadi buas binatang, itu karena semua dikuasai oleh si jahat. Tapi 1000 tahun pemerintahan kita bersama Yeshua, setannya diikat. Artinya binatang-binatang ini pun jadi baik. Nah, saudaraku yang dikasih oleh kehendak Tuhan. Kalau kita benar-benar mau hidup bergaul dengan Tuhan, sebagaimana tulis sadar atau Mose ini kan nggak sadar. Ketika dia keluar, mukanya bercahaya, membuat orang takut. Ya, kenapa takut? Karena mereka ini orang berdosa semua, masih dikuasai setan, jadi dia takut melihat kemuliaan Tuhan yang menguasai Mose. Demikian juga kita apabila kita hidup di dalam Tuhan, setan takut lihat kita. Bukan karena kita, tapi karena kemuliaan Tuhan yang membungkus kita, membuat setan gemetar. Dan itulah yang Tuhan sesungguhnya kehendaki dalam hidup kita. Tetapi dalam kenyataannya kan beda. Ya, lewat di depan rumah orang ada anjing, kaget lari. Lu anjing itu harus tunduk. Itu kehendak Tuhan, bukan kata saya. Ya. Tapi kan itu kan perlu proses. Ada masuk rumah gelap-gelap dikit, wah, udah lihat kesana kemari. Gimana ya? Percaya nggak ada Tuhan di dalammu? Harusnya setan yang takut, malah engkau yang takut sama setan. Terbalik kan? Dan itulah yang dikehendaki setan. Kita belajar, saudara dan saya diajar oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada saudara dan saya, Tuhan itu tidak berubah. Kalau kita hidup di dalam Dia, maka Dia akan memelihara kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memberkati kita. Kalau kita punya masalah, jangan salahkan Tuhan, koreksi diri dulu Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, timbul masalah. Karena itu ketika kita menghadapi masalah, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Seperti Mose. Tuhan itu murah hati. Dia merendah, dia minta Tuhan. Tuhan, sertai kami umat pilihan-Mu. Ya. Ingat, Mose itu manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Hanya bedanya, dia bergaul dengan Tuhan luar biasa. Kita belajar untuk bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa melihat dia atau pergi seperti si Mose ke gunung. Tetapi ada firman Tuhan yang bisa kita baca setiap hari. Nah, koreksi diri. Apakah kita tiap hari baca firman?
Kan saudara yang tahu. Kalau nyanyi, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Dengar gitu. Setan berbisik sama Tuhan. Setan kan penuduh. Tuhan, lihat tuh pembohong yang di gereja. Pembohong nyanyi di gereja. Ngomongnya sih merenungkan. Tapi pembohong. Lah, setan kan bisa merayu Tuhan. Ini dia bohong Tuhan, saya ajar ya. Loh, kalau Tuhan izinkan, bahaya kita. Itu yang terjadi pada Ayub. Karena setan merayu Tuhan, Tuhan izinkan. Tapi karena Ayub ini tetap berpegang kepada Tuhan. Pada akhirnya, Ayub menang. Karena itu belajar, hati-hati kalau nyanyi. Apalagi nyanyi yang seperti yang saya katakan tadi. Kalau engkau tidak melakukan itu mendingan plak, jangan bohong. Bisa tangkap saya? Loh saudara bukan bohong sama saya. Engkau mengikirkan diri, kerenungkan siang dan malam. Ternyata engkau pembohong besar. Jangankan siang malam. Seminggu mungkin pas di gereja aja dah. Buka-buka. Ya. Giliran disuruh cari. Kalau kita buka kitab Amos. Nyarinya di perjanjian baru. Kemarin kita udah cek kan. Dari Kejadian sampai ke Maleaki. Dari Matius sampai Wahyu. Hafal nggak? Dihafal supaya nanti kalau dibuka. Ya saya mau ucap syukur ya. Kadang-kadang kitab suci ini kita nggak pakai indeks itu. Ada bagusnya. Lihat-lihat gini. Itu semua bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk pribadi kita. Begitu kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Semua sudah disediakan. Tetapi bagaimana respon kita untuk mempraktekkan apa yang disiapkan. Ingat Tuhan itu setia sama firman. Kalau kita mau belajar dan mau melakukan. Ya, karena kesetiaan hidup kita akan dirubah. Tuhan sanggup untuk merubah. Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apa yang tidak pernah kita ucapkan. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sanggup memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Karena itu mari kita belajar setia. Karena kesetiaan itu proses ya. Setia itu proses. Ya. Kita bisa gagal dalam kesetiaan. Tapi kalau Tuhan tolong saya mau setia Tuhan. Tolong. Karena mau belajar. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita roh untuk sanggup setia di dalam segala perkara, di dalam kita menjalani hidup ini. Karena itu semua adalah tergantung kepada kita. Kalau Mose bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, kita pun sebagaimana tertulis, ya, kita lihat satu ayat terakhir, Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat ke 15. Supaya kamu menjadi tak bercela dan tak tercemar. Sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah-tengah generasi yang bengkok dan yang telah disesatkan. Yang di antara mereka kamu dibuat apa? Bersinar bagaikan cahaya di dunia. Terjemahan Lukas. Supaya kamu tidak bernoda dan tidak cemar. Sebagai anak-anak Elohim yang tidak bercela di tengah-tengah generasi yang bengkok dan sesat ini. Sehingga kamu dapat bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Itu firman-Nya. Jangan dikira itu tidak bisa menjadi kenyataan. Itu bisa.
Karena itu kita berusaha belajar setia melakukan firman Tuhan. Seperti Moshe. Karena dia bergaul dengan Tuhan, dia tidak tahu dia berubah. Kita pun kalau kita bergaul dengan Tuhan, tanpa kita menyadari, dia akan merubah kita. Bukan kita yang merubah, tapi dia yang merubah kita. Sehingga di tengah dunia yang dikuasai oleh si jahat, di tengah dunia yang dikuasai kegelapan, kita sebagai bintang-bintang memancarkan kemuliaan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin.